Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Setelah menerima perintah dari Lord Tianlong, Lord Zhengdi dan Lord Weili menginjak kehampaan dan berjalan beberapa langkah di depan mereka. Lord Zhengdi berkata dengan suara yang dalam, saya ingin melihat 5 paviliun Dewa Agung Anda. Bagaimana bisakah semut ini melawan di depan Dewa Surgawi tingkat tinggi? Mata Lord Weili di samping juga sangat suram, dan kekuatan mengerikannya perlahan-lahan meledak, menyebabkan ruang terdistorsi dan langsung menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai jika entah dari mana, saat berikutnya, Dewa Ilahi Weili sebenarnya adalah Dewa Ilahi Bishengti yang bergegas menuju kerumunan di bawah dan melancarkan serangan sengit. Selanjutnya, Lord Zhengdi juga menunjukkan kekuatan surgawi tingkat tinggi secara maksimal, menjatuhkan ratusan orang kuat dari 5 paviliun dewa utama dengan satu gerakan. Hanya konfrontasi antara penguasa 5 paviliun ilahi dan penguasa ilahi agung Tianlong yang tersisa. Lingkaran cahaya di telapak tangan Tianlong memancarkan gelombang keagungan tertinggi dan kekuatan suci, melayang ke atas dan ke bawah. Kemudian, lingkaran cahaya itu dengan cepat terbang menuju posisi penguasa 5 paviliun ilahi. Rasa penindasan yang sangat menakutkan membuat penguasa 5 paviliun ilahi merasakan tekanan yang luar biasa tidak bisa menahan serangan dari Dewa Puncak. Pada saat kritis ini, kelima orang itu saling memandang, dan mereka melakukan segel telapak tangan pada saat yang sama. Cahaya indah keluar dari tubuh mereka, dan mata mereka langsung berubah menjadi 2 manik-manik indah, bersinar dengan kekuatan cahaya nirwana. Di belakang mereka, 5 sinar cahaya seluas 5 gunung dan lautan, dan medan perang langit yang luas muncul di depan semua orang. Pada saat yang sama, 5 sosok besar berdiri di langit, cemerlang dan megah seperti 5 bintang di langit. Para master dari 5 paviliun suci menatap serangan yang datang ke arah mereka. Pada saat ini, mereka merasakan gelombang kekuatan besar di tubuh mereka, dan jejak tekad dan keberanian muncul di mata mereka dari mutiara kekosongan nirwana. Hanya dengan demikian barulah mungkin untuk memiliki kekuatan konfrontasi. Udara di sekitar mereka memadat, dan segalanya tampak terhenti. Para penguasa dari 5 paviliun suci dengan cepat mengaktifkan kekuatan di tubuh mereka. Cahaya menyilaukan keluar dari 5 orang, dan tubuh mereka tampak menjadi ilusi dan misterius. Setelah mereka mengerahkan kekuatan uniknya, kelima kekuatan tersebut berkumpul untuk membentuk gelombang energi yang sangat kuat. Di tengah suara gemuruh yang keras, seluruh dunia seakan bergetar. Dengan kerja sama dari 5 penguasa paviliun suci, pecahan mutiara Void Nirvana yang mereka pegang masing-masing secara bertahap bergabung menjadi satu. Pada saat ini, Dewa Agung Tianlong dikejutkan oleh kekuatan dari 5 penguasa paviliun suci. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa para penguasa dari 5 paviliun suci utama akan bersatu dan meledakkan kekuatan dari Void Nirvana perlu untuk mencapai level yang mengerikan. Kekuatan kuat dari cahaya 5 warna menyerbu ke arah mereka, menutupi segalanya. Bahkan sosok orang-orang kuat yang bertarung dengan sengit di bawah bergidik, terutama anggota tim Dewa Tentara Surgawi. Mereka merasakan kekuatan yang tak tertahankan sedang diserap. Energi di dalamnya. Penguasa 5 paviliun suci memiliki kekuatan agung nirwana di dalam tubuhnya saat ini. 5 sinar cahaya di belakangnya terkondensasi seperti gunung dan lautan kekuatan nirwana. Ini kekuatan nirwana menelan semua kekuatan, penuh dengan kekuatan melahap. Pada akhirnya, nirwana meledak di tubuh penguasa 5 paviliun dewa utama, melepaskan kekuatan nirwana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi para master dari 5 paviliun suci tidak menjadi rileks, tetapi menjadi lebih khusyuk dan bermartabat. Mereka tahu pentingnya momen ini seperti api yang dinyalakan oleh nirwana, bergema di seluruh dunia dan membekas di hati setiap orang penguasa paviliun suci. Kekuatan mereka menjadi semakin kuat, seperti gelombang besar, melibatkan semua yang ada di dalamnya. Para master dari 5 paviliun suci memancarkan aura suci, dan kemudian langsung meledakkan kekuatan nirwana sepenuhnya, bertabrakan dengan lingkaran cahaya. Terdengar suara gemuruh yang keras, energi beriak di mana-mana, dan seluruh kehampaan terbalik dan meledak. Kekuatan nirwana yang tak terbatas membuat keagungan suci mereka semakin ganas, dan aura dominasi absolut terpancar darinya, menekan semua orang agar tidak berani mengangkat kepala. Tanpa diduga, 5 paviliun dewa utama yang bekerja sama begitu menakutkan. Pada saat ini, cahaya warna-warni keluar dari tubuh mereka,
menutupi segala arah, seolah-olah mereka adalah raja dunia ini. Dengan lambaian tangan mereka, matahari, bulan dan bintang menjadi redup, dan guntur hilang di samping penguasa 5 paviliun ilahi. Kekuatan nirwana melonjak keluar dari tubuh mereka, dengan liar melahap dampak mengerikan yang dibawa oleh lingkaran cahaya itu. Para penguasa dari 5 paviliun dewa besar bergabung untuk menahan serangan dewa naga langit. Kekuatan gempa bumi yang dahsyat itu seperti guntur, dan terbang melintasi langit seperti seekor naga. Setelah energi kedua belah pihak mencapai titik kritis, terjadi ledakan, membentuk gelombang energi besar yang menyapu dan bergema ke seluruh langit. Seluruh medan perang berubah menjadi kehampaan yang kacau, dan kekuatan absolut nirwana mulai meletus dari dalam kehampaan. Pada saat ini, para penguasa dari 5 paviliun dewa utama juga siap secara mental mustahil bagi orang-orang di aliansi dewa ini untuk kembali. Semua orang kuat terlibat dalam kehampaan yang kacau, dan kekuatan agung nirwana terus menelan semua kekuatan tim dewa tentara surgawi, bahkan dewa penguasa Sengdi dan dewa penguasa Weili merasakan sesuatu yang buruk sebuah tangan. Kekuatan penuh dari mutiara Void Nirvana benar-benar dapat meletus dengan kekuatan yang begitu menakutkan, mengubah dunia menjadi kehampaan yang kacau dan menelan nirwana. Sungguh menakutkan. Ini adalah keberadaan nomor 1 dari 72 artefak besar. Di wilayah luas benua Dewa Super, perang yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi dengan sengit. Namun di tanah-tanah suci yang jauh dari perang, ada pemandangan berbeda di Menara Dewa Alkimia tempat. Di alun-alun kompetisi, putaran ketiga final sedang berjalan lancar. Para alkemis berdiri di meja alkimia masing-masing, menari dengan tangan mereka. Nyala api terus melonjak. Bahan obat beterbangan di tangan mereka, berubah menjadi ramuan yang penuh aroma. Setiap ramuan mengandung energi yang kuat, menunggu untuk diberikan bentuk akhir. Di lapangan, suhu yang terik seakan meluluhkan segalanya, namun bagi para alkemis, ini adalah momen terbaik untuk memamerkan bakat dan keterampilan alkimia mereka. Wajah mereka penuh konsentrasi dan tekad, dan mata mereka bersinar dengan keinginan untuk menang. Saat permainan berlangsung, udara dipenuhi dengan berbagai aroma yang mengepul dari tungku obat, masing-masing aroma mewakili obat yang berbeda ruangan, membentuk gambar wewangian yang indah. Pergerakan para alkemis halus dan tepat. Mereka telah menemukan keseimbangan sempurna antara bahan obat dan nyala api, sehingga setiap bahan obat dapat memberikan efektivitas maksimalnya. Dalam suasana tegang, sesekali terjadi ledakan kecil pada tungku obat, yang merupakan tanda kegagalan para alkemis dalam mencoba operasi ekstrim. Namun meski begitu, mata mereka tidak pernah menunjukkan sedikitpun sentakan, hanya mengejar alam yang lebih tinggi. Final di Menara Alkimia bukan hanya kompetisi skill alkimia, tapi juga pertarungan kemauan. Setiap alkemis tahu bahwa di balik pertempuran ini terletak kecintaan dan pencarian mereka terhadap seni alkimia. Di dunia yang diselimuti panas terik ini, mereka menggunakan tangan mereka sendiri untuk menciptakan keajaiban pemurnian obat satu demi satu. Aturan final ini adalah untuk menyempurnakan ramuan kualitas tertinggi dengan kemurnian tertinggi dalam waktu 3 hari, jadi apakah mereka dewa pengobatan kelas 3 atau dewa pengobatan kelas 4, mereka semua bersiap untuk menyempurnakan dewa tingkat tinggi keempat, obat mujarab tingkat. Pada saat ini, di final, selain dewa pengobatan kelas 3 yang menyempurnakan ramuan dengan penuh kesungguhan, bahkan dewa pengobatan kelas 4 pun melakukan hal yang sama, karena final ini sangat penting bagi mereka. Ada juga banyak tekanan pada saya. 10 dewa pengobatan kelas 4 tidak bersaing untuk mendapatkan 10 tempat teratas, tetapi untuk tempat pertama. Hanya dengan memenangkan tempat pertama mereka dapat menjadi murid langsung Dewa Menara Alkimia, dia pasti akan menjadi legenda baru di dunia alkimia di masa depan. 10 dewa pengobatan kelas 4 juga menggunakan keterampilan pemurnian obat mereka secara ekstrim, dan mereka juga menjadi fokus penonton saat ini. Di antara mereka, dewa pengobatan kelas 4, yang merupakan puncak dari 4 dewa super, telah menunjukkan keterampilan alkimia di depan semua orang. Teknik cerdik dan keterampilan alkimia sungguh luar biasa yang dapat dibandingkan dengan dewa pengobatan kelas 4. Terutama Pagaro, dewa pengobatan kelas 4 dari kuil Shenluo, berdiri di depan meja penyulingan obatnya, matanya terpejam, dan kilau samar muncul di dahinya. Kekuatan jiwanya terkondensasi seperti substansi, berfluktuasi dengan ritme yang tak terlukiskan, secara misterius beresonansi dengan apinya sendiri. Telapak tangannya terangkat ke atas, dan ada nyala api yang samar-samar. Itu adalah api surgawi miliknya. Api itu tampak hidup,
melompat dan menari, berubah seiring dengan pikiran Pagaro, terkadang menjadi lebih kuat dan terkadang melemah, memutar tungku ramuan spiritual masuk, itu disempurnakan hingga ekstrim. Di dalam tungku alkimia, api langit bergulung, suhunya seragam dan tinggi, dan ramuan spiritual perlahan-lahan dimurnikan di dalamnya, berubah menjadi tetesan cairan jernih, mereka mengalir di dasar tungku, seperti mata air jernih di dalamnya pegunungan. Pagaro berkonsentrasi pada hal ini, suasana hatinya tenang dan fokus, dan dia sangat menyadari setiap perubahan dalam api. Bakatnya dalam memurnikan obat tercermin dengan sempurna di sini. Saat kekuatan mentalnya bergerak sedikit, api di tungku alkimia tiba-tiba melonjak, tapi kemudian kembali ke stabilitas aslinya dalam sekejap. Dengan lambaian lembut tangannya, cairan itu seolah ditarik oleh tangan tak kasat mata dan mulai membentuk pusaran di dalam tungku, menyatu satu sama lain. Saat ini, seluruh arena diselimuti suasana sakral dan khusyuk, dan sosok Pagaro tampak semakin misterius di bawah cahaya api langit. Senyuman puas tiba-tiba muncul di wajah Pagaro. Dia merasakan kekuatan hidup yang terkandung dalam bahan obat, yang sangat diperlukan baginya untuk menyempurnakan ramuan tingkat tertinggi. Kekuatan jiwanya ibarat sepasang tangan tak kasat mata, tepatnya mengendalikan api, membuat segala sesuatu dalam proses pemurnian tampak begitu serasi dan sakral. Api langit berputar-putar di sekelilingnya, dan panas yang dihasilkannya membuat orang merasa aman sekaligus dipenuhi dengan kekuatan api yang sangat istimewa. Pagaro tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya terang muncul di pupilnya. Dia tahu bahwa waktunya telah tiba dan sudah waktunya untuk mematikan api. Gerakannya halus dan halus, tanpa sedikit pun keraguan. Dengan jentikan telapak tangannya, bahan obat cair menjadi tenang di dalam tungku dan berubah menjadi bulat manik-manik pil, memancarkan aroma menawan menunggu kondensasi akhir. Saat ini, wajah Pagaro dipenuhi dengan kegembiraan yang penuh kemenangan. Bakatnya dalam memurnikan obat sekali lagi terbukti. Ini juga merupakan ramuan tingkat tinggi yang dia sempurnakan dalam waktu singkat di final ini. Kehangatan yang tersisa dari api langit masih berdetak lembut di sekelilingnya, seolah-olah merayakan momen kesuksesan ini, dan ramuan tingkat tertinggi miliknya akan segera selesai, menunjukkan bahwa dia akan menjadi murid langsung dari sang legendaris, sosok di Menara Alkimia. Pada saat yang sama, dia juga melihat dirinya di masa depan mencapai puncak dunia penyulingan pengobatan. Tepat ketika semua orang mengira Pagaro akan menyelesaikan alkimia, senyuman misterius muncul di sudut mulut Pagaro. Pagaro berdiri di tengah lapangan kompetisi. Tangannya seolah menjadi jalur paling misterius antara langit dan bumi. Di telapak tangannya, bola api langit melonjak. Namun, saat mata semua orang terfokus pada api langit di tangannya, nyala api yang lebih misterius justru muncul di tangan Pagaro yang lain. Nyala api ini berwarna hijau dan jernih seperti zamrud, namun mengandung kekuatan suci yang tak ada habisnya. Ia naik perlahan, berangsur-angsur menjadi lebih terang dan lebih dalam, seolah mampu menyulut segalanya dan memadamkan segalanya. Di bawah cahaya api hijau, sosok Pagaro tampak diwarnai dengan warna misterius, wajahnya tampak lebih tegas, dan matanya bersinar dengan cahaya yang sama seperti nyala api. Ada seruan seru di sekitar auditorium. Mereka belum pernah melihat nyala api yang begitu aneh, dan mereka tidak dapat membayangkan bahwa satu orang dapat mengendalikan dua api yang begitu kuat pada saat yang bersamaan. 10 tetua para dewa dan penguasa menara bagian dalam di platform tinggi mengerutkan kening, dengan rasa ingin tahu yang mendalam di wajah mereka. Sebenarnya ada dua jenis api di tubuh satu orang kedua juga bisa mencapai keberadaan dua api. Tuan, nyala api ini. 10 tetua para dewa berkata dengan kebingungan. Mata penguasa menara dalam sehalus sumur kuno, tetapi bulu mata yang sedikit bergetar menunjukkan gejolak di hatinya, dan dia bergumam, Shen Huo, saya tidak menyangka bahwa dalam konferensi pemurnian Sendan ini, tidak hanya Xiao Yan Xiao kamu memiliki api dewa. Tampaknya Pagaro dari istana Shenluo juga memiliki api dewa, dan dia juga seorang pemadam kebakaran yang dapat menggabungkan dua jenis api menjadi satu dari istana Shenluo. Itu benar-benar tersembunyi. Penatua Nisen menyentuh janggutnya, dan kemudian menatap Pagaro dengan sepasang mata yang gelap dan dalam. Orang ini tidak sederhana. Semua orang di platform pengamatan membelalak. Mereka terkejut dan terkejut oleh api hijau. Bahkan setelah api hijau muncul, udara di sekitar mereka tampak menyala, dan mereka sangat terkejut. Tentu saja, mengikuti api hijau Pagaro yang memancarkan aura suci,
Xiaoyan yang berada tidak jauh dari situ secara alami merasakan aura api tersebut sangat mirip dengan aura api di tubuhnya. Orang itu, sebenarnya memiliki api dewa di tubuhnya. Api lain yang ditampilkan oleh Pagaro ternyata adalah salah satu dari 9 api dewa. Hal ini membuat Xiaoyan sedikit terkejut, tapi dia bisa merasakan api hijau itu memancar darinya. Auranya lebih kuat daripada api ilahi ilusi. Xiaoyan masih belum mengetahui peringkat spesifik dari api ilahi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.